Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak pencabutan ambang batas pencalonan kepala daerah yang dimohonkan 8 pemohon. Menyikapi keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon menegaskan akan terus menyuarakan perbaikan demokrasi di Indonesia, meski putusan MK telah bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan dan mempertahankan pasal 40 ayat 1 serta pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik termasuk calon perseorangan. Dalam pembacaan putusan nomor 90/PUU 23/2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan penghapusan ambang batas kepala daerah tidak dapat disetarakan dengan penghapusan presidensial threshold sebagaimana putusan MK sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon itu paranya kelebihan A. Dalil para pemohon yang menyatakan norma pasal 40 ayat 1 yang telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan norma pasal 41 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Aturan ambang batas pencalonan kepala daerah saat ini dinilai menghambat hak konstitusional partai politik serta mereduksi kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kami sebagai pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap mempersoalkan soal ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik maupun calon perseorangan yang kami nilai membatasi hak konstitusionalitas warga negara untuk memperoleh pilkada yang demokratis serta memiliki banyak variasi bursa pasangan calon kepala daerah. Permohonan judicial review ini untuk memastikan hak memilih dan dipilih tidak dibatasi oleh aturan yang tidak proporsional, serta menjadi bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal demokrasi agar tetap berpihak pada rakyat. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Khairuddin Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, memasuki akhir tahun, beberapa jalan Jakarta dipenuhi dengan gelubang galian. Dan proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu justru dikeluhkan pengguna jalan karena bikin macet dan juga berdebu ketika panas terik. Pengguna jalan Jakarta kembali dihadapkan dengan galian yang terhampar di beberapa ruas jalan utama. Meski bertujuan memperbaiki pelayanan publik, proyek galian tetap berdampak kepada warga. Proses pengerjaan yang masih berlangsung membuat jalanan semakin padat dan sempit. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari. Mendekati akhir tahun, sejumlah proyek galian masih saja bikin repot pengendara, seperti di Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, di Jalan Tebet Raya dan Dr. Saharjo Jakarta Selatan. Lubang pembangunan drainase juga membuat warga Jalan Bojong Raya Kembangan Jakarta Barat untuk sementara harus mengurut dada dan lebih bersabar. Menanggapi keluhan warga, Pemprov bertekad segera menuntaskan proyek-proyek galian serupa, salah satunya melalui informasi yang jelas dan terbuka ke publik. Orang membayangkan proyek seperti ini kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di bawah ini yang bekerja banyak sekali. Nah, itulah yang akan kami lakukan, sehingga dengan demikian komunikasi publik akan kami perbaiki dan kemudian supaya masyarakat tahu ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Saat ini masyarakat masih menanti hasil nyata dari deretan galian aktif di sepanjang jalan ini, sambil berharap pada tahun baru nanti bisa melintasi jalan baru yang lebih mulus dan juga bebas lubang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan dan mutilasi istri pegawai pajak pertama Manokwari, Papua Barat yang jasadnya dibuang di septic tank. Pelaku ternyata adalah kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban dan hendak merampok lantaran terjerat judi online. Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil mengungkap motif pembunuhan sadis AGT, istri pegawai kantor pelayanan pajak pertama Manokwari, Papua Barat yang jasadnya dibuang ke septic tank. Polisi menyebut pelaku memiliki niat awal merampok korban karena terjerat judi online. Atas perbuatannya, pelaku kini terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tersangka gunakan untuk bermain judi slot dan tersangka
kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggu, ya, tanggal 9 November 2025. Pembunuhan disertai perampokan terjadi Senin 10 November lalu saat suami korban tengah berada di kantornya di kawasan Arfai. Tersangka datang ke rumah korban meminta sejumlah uang, namun permintaan tersebut ditolak. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia dan membawa jasad korban ke tempat pelaku bekerja di sebuah rumah kosong. Jasad korban kemudian dimutilasi menjadi 3 bagian, membuang tubuh korban ke dalam septic tank. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati Anyus melaporkan. Viral, video seorang siswa SMA dikeroyok 7 temannya usai bermain sepak bola di sekolah. Seorang remaja dianiaya 7 rekannya di sebuah warung di Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Korban yang diketahui berinisial IR, 16 tahun, tak berkutik karena kalah jumlah. Meski sudah dilerai, para pelaku kembali menghampiri dan memukul korban. Pengeroyokan ini diduga dipicu cekcok saat bermain sepak bola antar siswa. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka di wajah dan tangannya. Di mana korban atas nama Irfan mengalami pengeroyokan terhadap teman sekolahnya sendiri. Korban mengalami beberapa luka lebam di wajah dan kini menjalani perawatan medis di Puskesmas Tanpa Padang. Saat ini polisi telah menangkap para pelaku pengeroyokan itu. Polisi pun memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan siswa pelaku peledakan bom rakitan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polisi mengungkap ada motif dendam di balik aksi pelaku yang meledakkan bom di sekolahnya. Woi, di bawah kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Polda Metro Jaya mengungkap motif di balik ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Polisi menyebut pelaku punya dendam atas perbuatan yang diterimanya sejak awal tahun 2025. Kendati demikian, polisi tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang diterima terduga pelaku. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Sebelumnya, siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polisi memastikan terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Peristiwa peledakan bom rakitan terjadi pada Jumat 7 November pekan lalu. Peristiwa ledakan terjadi di masjid sekolah saat ratusan siswa tengah melaksanakan sholat Jumat. Akibat peristiwa ini, 96 orang menjadi korban dan beberapa di antaranya harus dioperasi karena terluka serius. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.